Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. La nabiyya ba'da. Wa ibadullah wa ittaqullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahla azan nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amal ibadah, perintah dunia, akhirat, lahir dan batin. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kepada seluruh dunsana salam sembah hambu. Iko pertama sekali tayangan khusus berbahasa Minang, Pasaman, Lubuk, Sikapiang. Bahasa Minang Pasaman, Lubuk, Sikapiang sebagai tanah tumpah darah kelahiran ambu, sebagai salah satu kecintaan yang tidak akan pernah ambu lupakan, insya Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah dengan segala kekuasaan limpahan karunia-Nya. Dan tidak lupa ambo sampaikan salam hormat kepada seluruh dunsana ambo, junjungan para guru-guru, para tuanku syekh yang dimuliakan Allah, para al-ustaz, para agama, para imam-imam yang dimuliakan Allah al-mukarram. Untuk tayangan kini ambo kaba bagi pengetahuan, majak kita bersama untuk berbagi ilmu, berbagi rasu, untuk mencari jalanan lurus. Kok lurus dapat ditempuh, kok tarang dapat dicaliak, kok dalam ayah dapat diukur, dalam ilmu hanya hati nan bitau. Dalam beribadah kepada Allah, kita tidak lapih daripada ilmu. Tapi sebelum kita membuka kaji, terlebih dulu ambo agak sakit bercerita dulu. Bercerita mengenai pengalaman awak. InsyaAllah kita masuk ke bahasa jati diri kita, bahasa Lubuk Sikapiang, dalam marwah ibadah, ilmu amal ibadah.
Sabalun awak masuk kabuka kaji, ambo kabaca itu sakiti pengalaman dulu di kota tempe tinggal ambo kini ko di Jakarta, ibu kota Indonesia. Untuk menghindarkan gagal paham dan salah pemahaman, biar nampak, biar jaleh, biar tadanga, ambo kabaca itu sakiti pengalaman ambo. Insya Allah ambo hijrah ke Jakarta ke sekitar tahun 2003 2003 menetap ya. Sehinggonya menetap di situ dengan anak-anak. Awalnya memang ambo misi merantau ke Jakarta ndak lain ndak bukan mencari duit, bukan madu nasib, tetapi membawa siar agama. Baako ambo talintih untuk membuka siar agama di Jakarta. Tanya tuh tahun-tahun ambo masuk ke Jakarta dulu. Subhanallah, di Jakarta tuh ampi ambo agih namo kota makhluk, daerah makhluk. Bako makecil daerah makhluk. Masalahnya udah kau. Waktu ambo mengadukan silaturahim dan silaturahmi kepada para ustad, para orang-orang pintar, para ulama lah dalam cara disiko, dan kepada kelayak masyarakat lah. Ternyata ambo manamui basuojo paham-paham dan sangat mengerikan. Iko awalnya awak terpanggil. Apa paham na mengerikan? Di zaman ambo masuk kemari ke Jakarta ko. Dari di kalangan unsur spiritual yang bersifat bahasanya agama lah, bahasanya ulama lah, atau bahasanya orang hebat lah. Di siko ambo manamui, ana wak tamui keyakinan kafir sindik nan sangat banyak. Kafir sindik itu dalam arti kata orang yang mempersekutukan batin dan rohaninya. Mempersekutukan batin dan rohani dalam arti pemahaman antara ibadah, ilmu, makhluk, kebendaan, itulah menyatu. Itulah sangat menyatu dalam lahir dan batin setiap lima kita dua dalam ucapan dan kalam-kalam orang di situ. Pada waktu itu, salah satu yaitu mengenai kalau kita pemuka atau termasuk pemuka agama, kalau cara di kejawaan di situ dalam spiritual orang sebagian harus ada jin pendamping. Nah, harus ada jin batanyo dulu. Ndak agama wak nyanyi tanyo, ndak agama wak ni tanyo nan ditanyo ko apa jin pendamping. Nah, jadi kalau alun ada jin pendamping, alun boleh dikatuan guru lah. Nang kedua harus pandai memandikan keris tiok malam Jumat, salingkar lain namong, lingkar kedua, bengkok kedua lain lo namong eko, nang ketiga ulah lain lo namong. Banyaklah pemahaman sehingga harus dimandian tiok malam Jumat. Nang kampe sama macam kok mandi hijau bunga 7 macam gua itu nomor 1.
apalagi bermain arwah-arwah, jin-jin segala macam. Keris tungke kumanyan basira, sehingga itu memenuhi syarat dulu sebelum melangkah ke agama. Apalagi menikahkan orang jo jin, ijab kabul dengan jin harus pandai. Dan yang lebih memprihatinkan, apa ya? Yang lebih memprihatinkan itu, ada puluh sumbayang dipimpin lode orang nang kamasuan. Nah, orang nang kamasuan jin, orang nang kamasuan roh-roh, orang tua-tua dulu. Apalagi mengenai guru goib. Nah, guru goib ko aku nempal yang panalo amamikian. Guru goib ko banyak lo. Dan wali songo ko harus jadi guru pulo. Nah, setelah itu ada puluh kitab. Kita harus memakai kitab dari Syiah, apa Bukhari, kitab riwayat Syiah. Nah, Al-Quran tak bahasa boleh juga. Jadi tibulah suatu panggilan tibur kawa. Allah panggilan selalu bermimpi dalam solat, selalu balangi saja. Bakok mudeko di malata Allah di siko, di ma posisi Tuhan kalau modeliko. Sehingganya timbullah iktikat untuk menumpas dengan kaji tuo. Kaji tuo nan babau para jamaah sekalian. Kaji tuo sama wak membau orang tuo. Orang tuo dibawa ke tengah orang rami. Baalah kira-kira susahnya memasukan paham tu. Sebab orang di siku mudahnya. Sabantanya kecil mereka bawa aliran sesat. Sebab inyo na padahal baik nanti sesat kama-kama. Tapi kita nan tagak di kaji tu ko ndak mudah memasukkan kaji itu dah ke tengah-tengah keyakinan sedang serupu itu. Dengan berkat bantuan Allah dan keyakinan dengan taatan, zikir, mohon petunjuk kepada Allah dan segala kekuatan Allah. Lambek jolamu nampak jua celah. Lambek kalamu nampak jua. Dapat 100 orang hilang 99 orang. Tinggal surang. Ba'a menjadian dan surang ko berlaku di 100 orang. Itulah metode nama bau. Sabar ju yakin masuk gang keluar gang. Rusak auto jonda, rusak Honda jo sepeda. Rusak lo sepeda yang kaki. Baik pagi pulang subuh. Indah ado mamungui biaya ado. Para jamaah. 1% pun lillah demi Allah. Ikhlas awak lahir batin. Sehinggonya pada suatu hari bakontraklah rumah, babueklah majlis tampe bazikir surang. Urang tak tahu jawab tu. Jadi awak kamu cek. Bakontrak rumah surang bali sajadah. Baibadah ialah surang di rumah tu. Nak lai badu surang saja. Lai lo sekian lo tahun. Dek awak yakin kepada Allah, dek awak hak kepada Allah, dek awak kuat yakin kepada Allah, sehinggonya Allah berikan
suatu pertolongan, sebuah kejadian. Ditampe awak seorang ni ndak tahu dua orang banyak ndak kenal awak. Medetu banalah sana. Suatu malam di malam Jumat, awak sedang memberasihan hati dalam berzikir kepada Allah. Tiba-tiba setelah selesai beribadah jam 1 malam, awak keluar rumah, oranglah rami menanti. Berterima kasih kawak kecik baik banyak orang yang datang mengaji kamari tadi. Sehingga dan menggalih kawak lah banyak lo galih laku. Berjuta-juta orang tu dapat pitih menggalih nan baju gamis segala macam makanan babaris seluruh sepanjang jalan tu. Padahal Allahu Akbar, awak duduk surang di situ, tidak ada orang lain. Alhamdulillah sejak Allah buat keajaiban itu, tibalah orang nan asli nan sabana baraja. Nah itulah awalnya. Makanya pembuktian Allah tu selalu menjadi pandangan yang membuat awak balik kanan batu-batu menghadap dari ujung kaki ke ujung rambut kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mudah tu banalah para jemaah nanambu alami di Jakarta. Itu sejarah singkat nan awak sampaikan. Sehingganya alhamdulillah kini Allah menjadi pandangan tokoh salah satu tokoh agama yang alhamdulillah lai didengar orang kok kata sapatah kok garak sekali lai dikuyan orang. Jadi setelah itu berkembanglah babuiklah majlis zikir atas petunjuk Allah. Majlis zikir ko awak karajuan kaji tuo nan di kampung babau ke tengah kota. Bamasuk anjo raso dia pariso. Dek lambek lamu lai kamanang. Nan hak tetau hak nan batia tetau batia. Alhamdulillah. Lai juo tan sampai. Sehingganya kok surang baduo wana lailah lurus sembayang orang. Kok bazikir lai Tuhan nan di kanan. Kok sembayang iyo lai Tuhan nan disambah dia. Baluruhianlah kaji tuo kok ke dalam sembayang zikir. Karena itu nan diperintahkan dek surat Taha ayat sampai balik. Alhamdulillah berkembang demi waktu berjalan tarawih insyaallah lambek jolamu sesuai janji Allah. Kalau nan bana itu kurang cukup makhluk kan mencari Tuhan ke sekalian alam na kecil Allah sendiri nak maimbawan. Alhamdulillah memang asal kita bisa menjaga jangan awak mengikut keduniaan, apalagi menetapkan tarikh baraja. Nah itu nan jauhi. InsyaAllah lai tajauhi dawal. Tak ada pernah menetapkan bayi biaya baraja. Ikhlas. Sehingganya tak baca liat ke belakang keduniaan kita. Maduk juga kamu ko ikhlas. Ba'a ma'rifatullah kau bisa berkembang. Ba'a jalan pengenalan Allah kau bisa berkembang. Sehingganya bisa mendapatkan bukti orang kau berubah hidupnya. Berubah nasibnya. Setelahnya betul-betul baraja tentang tauhid kepada Allah. Baraja tagak di sembahyang. Baraja apunan duduk dalam bazikir. Sampai kepada syariat hakikat tarikat jemaripai. Alhamdulillah. Nikmat yang paling gadang di awak kini ko adalah nikmat ilmu. Itu nan ada di awaknya. Nikmat ilmu adalah
membentuk seseorang menjadi berilmu. Itu tidak mudah. Kalau istilah awak, kalau sulitnya, samu je menyiri kambing mandi. Bawa payah menyiri kambing mandi ya. Mudah itulah payahnya. Perjuangan awak di tanah Jawa aku, para jamaah. Tidak tahu hari, siang, dan malam dengan keikhlasan. Dan tidak pernah awak buat jalan-jalan kebatilan keriaan. Sehinggonya tidak ada orang yang tahu dah. Kok rendah ilmu na, awak tidak membangga tinggi ilmu. Kok gadang awak di jalan Tuhan, tidak pernah menggadangkan diri. Tetap menggadangkan Tuhan juga. Sehinggonya orang tua nama serak bairi tadi namanya kaji tua. Basuo jo nan tua pulau disiko. Basuo jo nan tua disiko, alhamdulillah basambuang raso tadi. Basambuang raso tadi dibawanya ke tengah-tengah rumah saji, dibawanya ke tengah kitab, dibawanya ke tengah-tengah agama. Maka bakambanglah kaji ko tadi. InsyaAllah sangat bahagia wa aswah. Bahagia banah jamaah. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah sejarah singkat. Jadi awak merantau ke Jakarta ko para jamaah sekalian, bukan mencari untung, bukan bakarajo mencari madu nasib, tapi dalam rangka mensiarkan hakikat Islam dan sabanaya. Mudah-mudahan ambo mohon doa restu dari tuan guru-guru, para alim ulama cadia pandai nan gadang baso batua. Kapado seluruh salam hormat ambo kadun sana nan gadang dak basabui galan nan kate nan basabui namo. Sambah suci doa ambo harapkan. Sambah suci ambo memakai atenamu kampung ambo Pasaman Timur. Itu adalah kecintaan awak nan sabana. Rasa cinta ke kampung tumpah darah. Itulah ambo buat di channel YouTube ke Bimbingan Ilmu Ma'rifatullah. Channel Buya Pasaman Timur, insyaallah. Mohon doa. Jadi baca cerita kita tentang kaji tua tadi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia awak jamaah rancak pemahaman yang dikatakan oleh Rasulullah, iduklah di masa kini, ilmulah ke masa lalu. Itu kunci hidup. Kalau gudang ilmuku Serambi Mekah Sumatera Barat tahun 10 lah tahun marifat. Ambo sangat beruntung. Yo beruntung rasa jadi warga Sumatera Barat Pasaman Lubuk sekalian. Arti kebanggaan awak tadi itu kebenaran tu dapetnya di kampung. Nyatonya setelah nyato kebenaran ku, setelah basugolah pasangannya. Apa pasangannya? Pasangannya adalah kebatilan. Kebatilan itu untuk tingkat di daerah kejawaan Pulau Jawa Siko adalah kebatilan tingkat tinggi. Bukan asal kebatilan, tapi kebatilan yang bersifat sindik, kesesatan rohani lah nama. Kok zikirnya, tasbih bakatuannya zikir, macam lah. Sembayang tagak rukuk sujud itulah sembayang. Kok dengan Tuhan
Kok ada Tuhan atau indak, entah di nan mana tagak, entah sia nan disambah di mata tagak menyembah, ndak peduli ya ulang. Nan perlu sebanyak-banyak di kerajaan banyak lo pahalu. Baca puat dua di siko. Alhamdulillah. Jadi balik awak ke kaji. Sebenarnya menurut awak, kaji tuo ko adalah sandaran. Kalau kaji tuo dalam uji sandaran adalah induk kaji. Induk kaji. Induk kaji ko awal kaji. Nah, kalau awal kaji ko lah diambil dewa. Disarahan dek guru. Itu nama bajapui kaji. Kalau lah bajapui ka induk kaji tadi. Mangko kudarek kaji ko dia dek guru cik tiba dia awak muh 5 jo 6 jo 7. Nah, tapi kalau kaji ko jatuh ke carito jo pengalaman, disikolah letaknya. Kalaulah dulu pengalaman dari kudarai, tiba di ujung kaji, sia diri jo Tuhan, sia diri sia Tuhan. Di sekolah kadang-kadang acok patah ujung tombak tu. Nah, kadang tak tahu lagi awak awalnya lah tasawuf balik lo ke tarikai. Kadang awak tarikai lah lari lo ke tauhid. Nah, tak tahu lagi jalan yang kadi tempuh. Sebab apa? Sebab kita lah talangga akai kaji tadi. Apalah akai kaji? Tarimulah dulu induk kaji itu. Nah, setelah diagiahkan de guru kita induk kaji, maka hak diri itulah tinggi. Nah, tabuka induk kaji, anan dikaton induk kaji. Riwayat Tuhan pada diri. Riwayat Tuhan pada diri. Beko pacah 7 al-ikhlas tu. Tagak basandi dalam al-nas surah An-Nas kau. Baru mauji batin dalam bismillah. Jadi kalaulah tarimo 7 perjalanan Tuhan. Jadi kita akan tahu kama duduk kaji ko beko. Nah, serupa model acok kita dengar seketek duduk dalam kulimah. Nah, kulimah ko ujinya apa? Asa ujinya. Aku kulimah ko dari mana datang? Nah, kadang-kadang kita untuk mendapatkan ke jalan di sini payah awak. Payah awak. Karena awak baguru ko ibarat kecil orang. Baburu padang datar dapat rusuh bala kaki. Kalau baguru ko menang nengguang bajai, ibu ngo kambang tak jadi. Setengah jalan lah berhenti. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencariku kecil Allah, maka akan kupaliekkan kepada engkau. Dipaliekkan, dipacalian. Nah, jadi sehingga kita tidak dapat induk kaji ko tadi, indak disarahan dek guru induk kaji ko, alun pacah 7 al-ikhlas tu. Mana masih pai ahadnya sampai kepada ahad belakangan. Sehingga kita tidak tahu hak diri kita kata. Kaji tuo ko jamaah tidak bisa dipaham-paham model tujuh. Pemahaman kaji tuo ko di surah Al-Baqarah ayat 269. Paham ko diagi hadek Tuhan. Dari Tuhan datangnya paham kaji tuo ko. Kaji kudarai ko. Tidak datang dari guru, dari Tuhan datang. Guru ko wasilah, perjalanan dan penyebab. Murid ko adalah sababiyah, penyebab dari Allah. Tapi kalau wasilah perantaranya hanya guru. Nah, pemahaman di surah Al-Baqarah 269 tadi itu pemahaman tu tidak bisa datang dari diri kita. Namun datang dari diri awak. Itu diagih dari Tuhan.
Tuhan nama dia pemahaman kaji itu. Nah, baru kita tahu mana bateh sunnah di Al-Quran, mana bateh fardu, mana bateh langsung tak langsung, mana bateh syariat hakikat tarikat marifat. Setelah kita diproses dalam ampe pakaru di Tuhan, ada sidik kebenaran awak, sejauh mana kebenaran awak. Nah, kedua fatona pemahaman awak salah tu ndak. Nah, niat awak bah segala macam. Nah, ketiga amanah awak ko betul-betul lah tunduk lah patuh atau alun. Nang ampe itu tablik. Iku untuk umat, untuk diri awak surang. Nah, iku di pertanyaan dek Tuhan. Tapi kalau ampe sarai ko lah selesai, ada di diri awak, maka awak lah bisa untuk mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah, yaitu faham atau dinamakan fatonah lah namanya. Nah, setelah pemahaman kau datang, nah, barulah kita bisa mendapatkan penghadisan Al-Quran. Nah, bisa kita menceritakan. Nah, beko kita ambil dasar, ada dasar saud matsaninya, ayat-ayat kuatnya. Nah, contoh apa surah Taha 14. Ba'acaro, ba'anamba Tuhan sebenarnya. Inani anallah, ba'abananan mengatakan aku Allah kan kecilnya tadi. Mak Buddha sambah ba'acaro penyambahan. La ilaha illallah ba'ana man tiadona lain selain Allah. Ikimis salat, ba'acaro mandirikan salat. Ndak mengerajuan dah mendirikannya. Baru fil zikri. Nah, ikimis salatan fil zikri. Ba'alo awak caru menzikir kepada Allah kan. Nah, ditaham sampai balik ke cakui dasar. Nah, japui lah induk kaji ko. Sehingga ndak jatuh ke pantun kaji ko. Ndak jadi sandaran jo galak jo gurau, tapi menjadi suatu pasipai lah nama jo Tuhan. Basipai awak. Nah, jadi jangan sampai gadang pengalaman daripada kudarai kaji. Nam perlu jangan kita mencari dua kaji. Awak cari ya bekon dua kaji. Awak cari yo tapi awak nak mencari guru nama maci dua kaji. Bagali yo kaji ko, bagali kaji sama lo mencari incik bawang nak ke susu kulit itu bekon terbuka tu. Nah, setelah dapet dawa induk kaji, hak diri awak lah kadang. Nah, setelah hak diri awak dapat beko, nah barulah kita bisa memacah Al-Quran ko huruf lah bisa kita jadian kali kato lah kita bisa jadian ayat lah kita jadian kalimat lah bisa kita jadian surah lah bisa kita jadian kitab. Nak sakadang apa nak nak salaweh apa nak kaji ke buka. Nak dari sisi mana diguluang sampai habis Quran kau dibuka sampai ndak ada batih ujung je pangkat. Bisa. Iqra kau kan ndak batih ayat ndak ada. Selagi itu terijab atas nama Tuhan. Iqra sadu. Jadi mun itulah kadang-kadang surpo kita ditarikai. Nah, sebandiah lah contohnya. Setelah kita laksanakan tahali tajali. Lah tagak awak surpo di rumah. Lah sudah mandi nak pai kamar awak lah. Di situ kan ada tauhid dan mengatur. Maka setiap awak belajar terhadap sifat, awak harus memiliki pemahaman tasawuf dan pemahaman tauhid. Kalau tasawuf cara menjalankan. Kalau di tauhid kama dijalankan. Nah, tauhid ko adalah pusat alamai namanya. Kama alamai ko bercita Tuhan, awak di mana Tuhan, ko cita diri, awak di mana diri aku. Iko dikaji beko di tauhid. Nah, ba'a nama batuhan ba'a na bani ada iko di tasawuf beko basubuh. Setelah kita memberasiahkan makom-makom di Jawa, makom sipai, makom-makom ruh, makom tujuan sipai segala macam, terutama kalau bih atau hati aliwa, maka kita akan kembangkan kaji ke sehingga lah sampai pada bateh nan mencari. Jadi jangan nak mencari kaji lain, nan mencari kaji ko lah cari. Kemudian itu kira-kira. Jadi insya-Allah alhamdulillah apalagi dah lama dilubus kapi yang
tangkolah ada berita kabar lah ada pesantren lah ada nanti surau-surau tarikai ka ada pulau lai alhamdulillah Allahu akbar yo sanati kaso mendanga itu yo bana luar biasa sanang hati kano ba kaji tubuh kulah nangka pupuk nin da amu habis ure ninda amuh putih. Itulah kaji tuo. Kalau rantiang biasa patah, daun biasa gugur, buah biasa busuk. Tapi kalau ure itulah kaji tuo. Nah, ndak bisa habis. Jatuh bana buah busuk jadi bijinya balik, biji ure puluh balik. Ure kolah. Jadi mudah-mudahan tauhid ko, kaji tuo ko dapat kita katangahkan siar kita ketangahan jan kalah kita dengan batil ado ilah dengan senyum ado ilah dengan merangkul jan kita berdebat jadi kalau kita berdebat susah wak memperdebatkan angin di luar tubuh aja masuk angin dalam parui nah iko jan beko salah paham wak nah jadi kalau alun ada pengalaman ke situ maka kita harus mencari kudarai kaji dulu. Sama bazikir, banyak-banyak mencari zikir, tapi tidak tahu sianan bazikir. Jadi hanya mencari apa nak zikir. Nah itu nak dicari tahu. Kalau itu bisa selesai awak. Karena batih zikir, aku tidak ada. Batih tasabih, nana ada. Kalau tasabih ada batih. Nah tapi kalau zikir tidak ada batih. Nah jadi itulah zikir bagi rasul kita tentang kaji tu tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan saling mengisi kita. Silakan di komentar di kolom komentar. Kalau ada nak ditanyaan, insyaallah ada nomor telepon ada, email ada, sadonya ada, alamat pun ada. Dan bagi sana nan di rantau mudah-mudahan ada waktu untuk silaturahim ke majlis zikir Ma'rifatullah di Jakarta Utara. Agih kabalah dosa anak kita nanti rantau supaya ndak jauh Tuhan jo diri kita. Kalau agama lah semua kasih di pantai. Nya semakin laweh pawi itu semakin banyak kasihnya. Nah, kali itu ya kita hitung meko lupa lawi. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan Ambo menunggu jo tadimu dengan senang hati dan Ambo mohon maaf dan minta izin kepada kita sadonya khusus Lubuk Sekapiang Pasaman. Ambo memakai nama kampung untuk mensyiar di jalan Allah. Mudah-mudahan Ambo mohon dibantu dengan doa. Mudah-mudahan perjuangan Ambo di jalan Allah ke ndak jauh ndak lupa daripada doa dusana sadonya. Mudah-mudahan marilah kita tingkatkan ilmu agama kita sehingga tidak jatuh dalam cerita karena Islam tu sahadai ko dua tiga yang dituntutnya. Tahap pertama tauhid, kenyataan berhubungan kita dengan Tuhan. Dan kedua tafrid, apa yang kita rasukan dalam beribadah dengan Tuhan. Dan ketiga tafrid tajrid, yaitu tajrid. Nah tajrid itu apa yang kita alami dalam sembahyang, dalam zikir. Jadi tauhid, tafrid, tajrid berhubungan merasakan dan mengalami. Itu fakta dan nyata. Jadi tidak bisa dibatih cerita. Kok kaji memutus setinggi langit, amalan setinggi lutuang. Naik nak itu takuyan. Bailimu setinggi langit, tinggi-tinggi, talantak kapalo kalangi. Tak kilia kapalo wa. Kalau terlalu rendah, tidak perlu liah. Dia langkah no ada kangkuang dia langkah dia kunci. Jadi nan paling yang tape itu ambillah kebenarannya. Kalaulah kebenaran kaji ko nan kita pakai insyaallah lima pun kita berado pendalaman sembayang je zikir ko pedoman kepada surat tahayat sampai balik ko itu mutlak. Jadi insyaallah mudah-mudahan kalau perlu pengalaman-pengalaman lain dalam tayangan silakan diputar Buya Pasaman Timur.
insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya ke kita sado. Kalau lai salah jujangga ambo dalam mengecek, dalam bersikap salam di kampuang kepada atas singguang kanannya atas singgung kanan turun. Nah istilahnya. Nah, ambo mohon maaf 1000 kali maaf, beribu-ribu maaf. Kadang-kadang maklumlah dalam hidup ko banyak sanda jugurau, lah itu tapi ada juga tampeknya ada ninda. Akhirul kalam kepada sadonya, ambo mohon maaf untuk jati diri ambo memperkenalkan bagi yang di rantau kurang paham, ambo di Pasaman, Lubuk Sikapiang di Kenggarian Pauh. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di jalan tauhid, memperdalam ilmu agama kepada Allah, mencari berkah dunia dan akhirat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.